Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Bapa boleh jaga dan sertai kami di sepanjang aktivitas kami di saat ini. Dan di malam hari ini kami siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang menguatkan hati dan iman kami. Tolonglah kami ya Bapa di surga, agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, dan melalui kuasa Roh Kudus mereka boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Dengar dan sahuti akan doa kami ini ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Judul renungan kita di malam hari ini yaitu kita berharga di mata Allah. Ayat renungan terambil di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A, yang berbunyi demikian: oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah ilustrasi di hari ini yang akan saya bagikan bagi kita semua. Kisahnya tentang seorang pemuda yang mengalami suatu kekecewaan karena dia selalu dibandingkan dengan pemuda yang lainnya, dan dia selalu dinilai oleh teman-temannya, sehingga dia memutuskan untuk menemui seorang pastor tua di sebuah biara. Dan pastor ini berkata bahwa dia akan membantu si pemuda tersebut, tapi dia menginginkan agar si pemuda ini untuk dapat membantunya terlebih dahulu. Pastor tersebut kemudian menyuruh si pemuda ini untuk menjualkan sebuah cincin kepada tukang sayur dan tukang daging untuk harga yang tidak lebih dari 10 keping emas. Kemudian pergilah si pemuda ini menemui penjual sayur. Namun ketika dia ingin menjual cincin ini, ternyata cincin tersebut hanya dihargai 5 keping perak. Ketika dia menuju kembali kepada si penjual daging, dan ternyata penjual daging ini hanya memberikan 10 keping perak kepada pria ini untuk menjual cincinnya tersebut. Maka kembalilah orang muda ini dengan kecewa kepada tabib atau kepada pastor tersebut, dan dia menceritakan hal apa saja yang terjadi yang sudah dia lalui. Pastor tersebut kemudian menyuruhnya untuk pergi ke penjual perhiasan, dan sesampainya dia di sana, perhiasan itu atau cincin tersebut kemudian dibersihkan dan digosok sampai mengkilat, dan kemudian dikatakan kepada pemuda itu bahwa ini adalah cincin yang saya buat saat zaman dulu, dan saya menjualnya kepada seorang bangsawan seharga 100 keping emas, dan mungkin saat ini harga cincin tersebut sudah seharga 200 keping emas. Maka terkejutlah sang pemuda itu, dan dia kembali lagi kepada sang pastor. Dia menyatakan kepada sang pastor itu bahwa apa yang sudah terjadi kepada dirinya ketika berada di tempat dari penjual perhiasan. Saudara-saudaraku, ternyata cincin itu adalah sumbangan dari seorang bangsawan kepada biara tersebut, dan memang harganya sangatlah mahal. Pastor itu memberi satu hal pelajaran bagi orang muda tersebut, bahwa janganlah hidupmu ditentukan oleh perkataan orang lain, karena orang lain tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Cincin emas itu ibaratnya adalah si pemuda tadi, dan si penjual sayur dan daging adalah orang tua, teman-teman, atau orang-orang di sekitar kita. Dan si penjual perhiasan tersebut adalah Tuhan yang tahu siapa sebenarnya si pemuda tersebut,
yang akan dengan siap siaga membersihkan dan membuatnya mengkilat dan bersinar laksana emas. Dan itulah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita tentunya pernah mengalami sebuah situasi seperti ilustrasi tersebut. Kita seringkali tidak dihargai oleh orang lain, di mana mereka hanya melihat kita dari segi pandangan mereka saja, dan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tetapi berbeda dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan melihat diri kita sebagai pribadi yang sangat berharga di matanya. Di saat orang lain memandang rendah diri kita, Tuhan justru sebaliknya. Di saat orang lain justru menceritakan segala kelemahan dan keburukan kita, tetapi Tuhan justru mengangkat kita. Apalagi kalau kita benar-benar memiliki kesadaran telah melakukan banyak kesalahan dalam menjalani hidup ini, maka kasih Tuhan akan selalu lebih besar dari segala kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, Tuhan akan memoles kehidupan kita dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Seperti firman Tuhan atau ayat renungan yang telah kita dengarkan di dalam Yesaya 43 ayatnya keempat bagian A, bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kitab Yeremia 1 ayat yang kelima menyatakan bahwa Tuhan telah mengenal saudara dan saya bahkan jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini, dan Tuhan telah melayakkan kita untuk menjadi umat-umatnya. Sobat, kita tidak perlu peduli dengan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Kita tidak harus peduli seberapa tidak sempurnanya diri kita. Kenyataannya bahwa Tuhan telah menciptakan saudara dan saya itu sudah jauh lebih dari cukup untuk menjadi sebuah alasan dan bukti mengapa Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Meski terkadang kita merasa bahwa diri kita bukanlah apa-apa, dan hidup kita seolah-olah dipenuhi dengan berbagai macam kesalahan serta kegagalan, di mana orang-orang di sekitar kita selalu menolak diri kita, atau bahkan kita mengalami keputusasaan terhadap diri kita sendiri. Ketahuilah satu hal, bahwa kita teramat sangat berharga di mata Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B menyatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi seburuk apapun kita di mata dunia ini, bahkan mungkin kita telah dihina, dicaci dan direndahkan, tetapi sesungguhnya kita tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan akan memoles kehidupan saudara dan saya, mengubah kehidupan kita dan menjadikan kita berharga jika kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih. Amin. Baik, kita akan mengakhiri firman Tuhan di saat ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami begitu berharga di mata Engkau. Terima kasih karena tangan Tuhan, kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Walaupun kami ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan noda dosa dan kesalahan, tetapi sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah melihat hal tersebut. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dalam setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan. Ya Tuhan, kiranya di saat ini Tuhan memberkati setiap pendengar-pendengar firman Tuhan yang mendengarkan pengabaran firman Tuhan di saat ini. Kiranya mereka boleh memperoleh kekuatan, pengharapan dan iman, dan kiranya setiap hal yang mereka doakan dan gumuli
Bapak akan dengarkan itu, dan Bapak akan jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapak. Di saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa akan selalu menyertai kehidupan kami semua hari ini terus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.